Meninggal di dalam kandungan atau stillbirth didefinisikan sebagai meninggalnya janin yang terjadi setelah 20 minggu kehamilan. Janin yang meninggal sebelum usia 20 minggu biasanya disebut sebagai keguguran. Jika usia kehamilan tidak diketahui dengan pasti, bayi disebut meninggal dalam kandungan jika berat badan mencapai 400 gram atau lebih. Ketika bayi terlahir dalam keadaan sudah meninggal, orang tua dan keluarga dapat mengalami kesedihan yang teramat dan waktu sulit selama menghadapi guncangan dan duka. Meski demikian, seringkali penyebab dari bayi meninggal dalam kandungan tidak diketahui. Prevalensi dari bayi meninggal dalam kandungan akibat faktor penyebab yang tidak diketahui mencakup 25 hingga 60% dari kasus kematian janin, bergantung pada sistem klasifikasi dan evaluasi pada bayi yang dilahirkan meninggal. Berikut beberapa penyebab umum bayi meninggal dalam kandungan. 1. Abnormalitas kromosom. Abnormalitas kromosom diketahui menyebabkan mayoritas keguguran, tapi masalah kromosom dan cacat lahir tertentu juga dapat meningkatkan resiko bayi meninggal dalam kandungan. Penyebab genetik paling umum untuk bayi meninggal dalam kandungan ialah akibat abnormalitas karyotype. Namun, banyak kasus bayi meninggal dalam kandungan dengan karyotype normal mengalami abnormalitas genetik. Selain faktor genetik, cacat lahir juga dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Meski penyebab tidak selalu diketahui, cacat lahir berat atau jamak dapat membuat bayi tidak mampu bertahan hidup. 2. Masalah pada plasenta. Plasenta adalah organ yang membatasi uterus ketika seorang ibu mengandung. Bayi di dalam kandungan memperoleh suplai darah, oksigen, dan nutrisi melalui plasenta dan tali pusar. Terjadinya masalah pada plasenta dan tali pusar dapat berdampak merugikan bagi bayi. Masalah pada plasenta seperti kurangnya aliran darah ke organ bertanggung jawab atas hampir 25% kasus bayi meninggal dalam kandungan. 3. Komplikasi saat kehamilan dan persalinan. Terjadinya komplikasi menjadi penyebab dari hampir sepertiga kasus bayi meninggal dalam kandungan. Komplikasi dapat berupa adanya masalah pada kehamilan seperti jumlah cairan amniotik rendah. Jumlah cairan amnion yang rendah atau tidak mencukupi seringkali terjadi bersamaan dengan malformasi kongenital dari saluran udara bayi yang pembatasan pertumbuhan bayi. Selain itu, sindrom Potter dengan hipoplasia pulmoner atau abnormalitas kompresi permukaan bayi dalam kandungan dapat terjadi, biasanya pada trimester kedua dan menyebabkan kematian bayi. Komplikasi kehamilan dan persalinan lebih umum menjadi penyebab bayi meninggal dalam kandungan saat persalinan terjadi sebelum minggu ke-24. 4. Kondisi kesehatan ibu hamil. Beberapa kondisi kesehatan yang dialami ibu hamil berkaitan dengan peningkatan risiko bayi meninggal dalam kandungan. Kondisi ini dapat merupakan kondisi yang sudah dialami sejak sebelum hamil atau yang baru berkembang selama kehamilan. Dua kondisi kesehatan yang lebih umum timbul pada akhir trimester kedua dan awal trimester ketiga adalah preeklamsia dan tekanan darah tinggi kronis. Selain itu juga bisa karena gangguan autoimun, diabetes, obesitas, dan penyakit kronis lainnya. 5. Kolestasis kehamilan. Disebut juga sebagai kolestasis intrahepatik kehamilan, yaitu suatu gangguan hati yang meliputi gatal-gatal berat. Umumnya gatal dialami pada bagian telapak tangan atau telapak kaki, tapi pada beberapa kasus dapat terjadi gatal di sekujur tubuh. Gatal paling umum terjadi pada trimester ketiga. Kolestasis kehamilan dapat mengakibatkan komplikasi pada ibu dan bayi yang dikandung. Ibu dengan kondisi ini beresiko mengalami penurunan kemampuan absorpsi lemak. Kolestasis kehamilan berpotensi mengakibatkan bayi lahir prematur, masalah paru-paru akibat menghirup mekonium, dan kematian bayi sebelum dilahirkan. Itulah beberapa penyebab bayi meninggal dalam kandungan yang umumnya terjadi. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan ibu hamil untuk mengurangi risiko bayi meninggal dalam kandungan. Di antaranya, memeriksakan diri ke dokter sebelum hamil lagi. Jika calon ibu memiliki faktor risiko seperti diabetes atau tekanan darah tinggi, sebaiknya bekerja sama dengan dokter untuk mengatasi dan memantau kondisi tersebut selama kehamilan. Menghindari rokok, alkohol, dan obat-obatan berbahaya. Jika mengalami kesulitan menghentikan konsumsi, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter. Menjaga berat badan sehat, sebisa mungkin hindari berat badan berlebih. Dianjurkan untuk mencapai berat badan sehat sebelum hamil. Jika sudah hamil, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter mengenai opsi diet dan olahraga. Demikian pembahasan mengenai penyebab bayi meninggal dalam kandungan beserta pencegahannya. Apabila ada pertanyaan dan pendapat, bisa tulis di kolom komentar. Serta jangan lupa untuk like dan share serta subscribe channel Ayah Bunda Pintar agar tidak ketinggalan informasi seputar kehamilan dari Ayah Bunda Pintar.